Sekuat apapun iman orang Kristen, ujung-ujungnya pasti mualaf. Survei membuktikan. Benarkah demikian? Salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Pemuda ini mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat taat, sangat beriman, luar biasa, bahkan sampai mati pun gak takut. Tapi ujung-ujungnya dia mualaf. Benarkah demikian? Yuk kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Beberapa kejadian yang buat saya yakin. Jelas dong, karena di agama sebelumnya kan memang saking kepercayaan kita tuh kuat, saking kita yakin dengan agama itu pasti terjadi. Selesai itu kan SMP. Saya SMP memang titik iman saya di agama sebelumnya memang bisa dibilang yang paling kuat. Paling kuat ya? Paling kuat. Bahkan waktu itu saya tuh untuk mati pun tidak ragu, untuk jalan kemana pun tidak ragu. Saya kalau misalnya pakai motor kan ngebut nih. Iya betul. Saya mau nikung segimanapun, bagaimana keadaannya, bahkan sendiri di tempat yang sepi saya tidak takut. Jangan ternyawa saking kayak ibarat kayak kata ya, saking beraninya, saking tidak ada takutnya ini karena saking percaya. Iya. Kalau saya nanti punya akhir. Tujuan akhir gitu. Udah yakin dengan akhir ya. Ini rasa masuk surga sekarang. Oh, berarti kan? Bang Nopan ini berpacaran waktu itu dengan beda agama? Ya, ibaratnya kayak gitu. Ya kan? Kan ada yang bilang kayak gini, pacaran itu kan tindakan. Ya kan? Tindakan setelah kita meminta petunjuk. Itu saya sudah lakukan ketika saya udah mulai kuliah di semester 2. Padahal itu kan cara-cara orang Islam ya. Minta petunjuk dulu baru di ini. Emang agama sebelumnya enggak? Kalau saya dulu enggak. Udah terjadi baru minta petunjuk, maksudnya apa? Gitu. Jadi kebalik nih. Kalau sekarang enggak, minta petunjuk dulu baru lakukan. Oke. Udahlah, kalau misalnya mau pindah agama pun ya udah pas nikah lah. Enak kayak gitu. Karena itu yang paling masuk akal. Jadi orang menyalahkan kita itu pindah agama karena memang menikah. Kebanyakan faktor menikah. Jadi orang mikirnya, bukan karena alasan yang lain, sehingga tidak mengganggu akidah mereka. Jadi tidak membuat mereka penasaran, apakah agama Islam benar? Nanti mereka kalau mempelajari, susah dong, kita ini anggap mempengaruhi mereka untuk pindah agama gitu kan. Susah kayak gitu. Siap. Karena ini benar-benar keadaan pribadi. Dia mikir, jangan sampai saya ceritakan keadaan yang nyata ini, sehingga membuat orang tuh akhirnya terpengaruh atau bahkan berpikir negatif bahwa doa yang saya lakukan waktu itu berasal dari setan. Lucu dong, saya nyebut nama Tuhan yang jawab setan. Lucu dong. Ibarat saya ada saja orang satu ini ya. Katanya sih ngaku-ngakunya imannya paling kuat di antara semuanya. Sampai-sampai ini orang saking yakinnya dia itu nggak takut sama sekali. Naik motor itu ngebut sekencang-kencangnya, nikung setikung apapun, gak takut mati. Karena katanya itu dia beriman, percaya bahwa ujung-ujungnya nanti masuk surga. Kira-kira seperti itulah. Apakah memang begitu seorang Kristen? Apakah menjadi orang Kristen itu tidak punya hikmat sama sekali? Sehingga dengan modal keyakinan bahwa pasti selamat, bahwa pasti Tuhan melindungi, gak takut apa lagi, gak takut apa-apa lagi gitu ya. Itu bukan tanda orang Kristen. Itu namanya orang konyol. Sama aja tuh dengan begini, saya ini percaya Yesus, terima Yesus, saya yakin di dalam Tuhan Yesus itu segala sesuatu itu pasti akan mendatangkan keselamatan. Kalau begitu saya mau lompat dari gedung yang tinggi, nanti pasti saya tidak akan mati. Itu kan sama seperti itu. Jadi itu namanya kekonyolan. Jadi orang beriman itu bukan berarti konyol, tapi orang beriman itu berarti berhikmat. Jadi kalau orang beriman itu berhikmat, berarti dia memakai akal sehat juga, kan begitu. Bukan berarti pada saat kita beriman kehilangan akal sehat, hanya modal iman dan berkata, pasti saya dijagain, pasti saya dilindungi. Itu nggak benar sama sekali. Kekristenan itu tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bahkan di level iman yang paling tinggi sekalipun tidak ada yang namanya seperti itu. Itu justru menunjukkan bahwa kita tidak mengerti apa itu iman dan tidak mengerti bagaimana sesungguhnya beriman kepada Yesus. Yang kedua, ketika mengatakan bahwa di Kristen itu terjadi dulu baru minta petunjuk, beda dengan di agamanya yang sekarang. Sebelum terjadi minta petunjuk, lagi-lagi Anda keliru. Di sini Anda kelirunya besar banget, tapi tadi ngakunya ini orang yang kuat, orang yang beriman.
Kewalik itu namanya itu. Orang beriman itu, orang Kristen itu justru sebelum melakukan apapun dia harus bertanya sama Tuhan. Sebelum dia mengerjakan apapun dia bertanya sama Tuhan. Makanya sebelum melakukan sesuatu didoakan, minta petunjuk dari Tuhan. Buktinya ada. Mari kita lihat Alkitab kita di Yakobus. Kita perhatikan Yakobus 4 ayat 13 itu sampai 16. Begini firman Tuhan. Judulnya saja sudah langsung jelas ini. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ini udah dibilang jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Bagaimana mungkin Anda bisa berkata ketika Anda menjadi orang Kristen itu kejadian dulu baru nanya sama Tuhan, baru minta petunjuk. Loh, katanya orang beriman. Ini beriman atau beraman-amanan ini? Kita nggak ngerti ini. Saya bacalah Yakobus 4 mulai ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, Tuhan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Itu. Jadi di sini harus bertanya sama Tuhan. Kalau gak bertanya sama Tuhan, ini ada teguran ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi sama seperti yang Anda buat itu adalah memegahkan diri dalam sebuah kecongkakan. Dan firman Tuhan berkata itu adalah sebuah kesalahan. Yang ketiga, kalau orang punya iman yang kuat, dia tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam pencobaan. Jadi Anda mengatakan bahwa Anda ini orang yang beriman, kuat luar biasa sampai enggak takut mati. Tapi lalu kemudian Anda berpacaran dengan yang beda agama, lalu karena pasangan Anda, lalu kemudian Anda meninggalkan iman Anda, meninggalkan Yesus. Apakah itu yang dikatakan orang beriman? Apakah itu yang dikatakan imannya kuat di dalam Yesus? Orang yang kuat di dalam Yesus itu apapun godaannya, materi, lawan jenis, atau tawaran apapun yang diberikan oleh dunia ini, itu imannya itu tidak akan goyah. Dia tetap menjadikan Yesus itu menjadi prioritas. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menukar itu. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Anda imannya sangat kuat, tetapi di sisi lain Anda jatuh dalam masalah lawan jenis? Anda meninggalkan iman Anda karena lawan jenis, bukan? Seperti Anda dikatakan tadi, karena berpacaran. Orang yang kuat imannya di dalam Tuhan, dia tidak akan goyah dan tidak akan menukar Yesusnya dengan apapun yang ada di dunia ini. Itulah yang namanya Kristen yang sejati. Kristen yang sejati itu menggantungkan imannya di dalam Yesus. Dia sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat dan dia tidak akan menukar apapun dengan di dunia ini, baik harta, jabatan, wanita atau pasangan hidup sekalipun. Karena di dalam Tuhan pasti sediakan selalu yang terbaik bagi kita untuk kita hidup di dalam Dia. Salam, Tuhan Yesus memberkati.